beli kentang dikasih pandan, punya hobi wisata makan. Saya datang ke kota Medan untuk Bobi dan Aulia Rahman. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang muda-muda harus tampil. Inilah digital democracy. Kami keluarga besar Partai Gelora Indonesia siap berjuang sepenuh hati, sepenuh tenaga, seluruh kemampuan untuk memenangkan pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Bobi Aulia menang. Bobi Aulia. Bobi Aulia. Bobi Aulia. Merdeka. Terima kasih. Ya, begitulah deklarasi dukungan Partai Gelora Indonesia Kota Medan kepada pasangan Bobi Aulia. Kolaborasi Medan Berkah bentuk dari perjuangan awal untuk memenangkan pasangan kolaborasi Bobi Aulia. Merdeka! Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum DPW Partai Gelora Indonesia Sumatera Utara beserta seluruh Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Medan. Kami persilahkan kembali ke tempat. Deklarasi dan dukungan ini menjadi salah satu penyemangat buat kami dan dukungan yang menurut saya sudah kami tunggu-tunggu dari kemarin karena sudah kita lama berkomunikasi, cuman kok nggak deklarasi gitu Bu ya. Hal inilah yang membuat kami kemarin sedikit menyinggung, ini Pak Pari kemarin kalau nggak salah saya ada menyinggung sedikit tentang politik anggaran, banyak yang masuk saran jangan ngomong begitu, jangan seperti itu. Kira-kira masyarakat Kota Medan tahu nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu, saya bilang waktu itu, apa yang nanti salah satunya yang kami dapatkan kalau setelah kami mendapat jabatan wali kota itu, salah satunya tanggung jawab anggaran. Bapak-bapak, ibu tahu nggak anggaran Kota Medan itu 1 tahun berapa? Yang sudah mencalonkan diri ini masih salah data, berarti yang salah siapa? Apakah kami atau yang memberikan data? Karena kami nggak tahu mendapatkan data anggaran per tahun Kota Medan itu berapa, kecuali kalau sudah duduk di DPR, sudah menjadi PNS, kalau itu ya nggak semua masyarakat tahu. Dan harusnya masyarakat semua tahu 1 tahun itu Kota Medan itu punya anggaran 6 triliun kurang lebih. Kesalahan dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Medan biar tidak terjadi lagi hat-trick, quad-trick, kita nggak mau. Oleh karena itu yang mantau kita harus masyarakat langsung, masyarakat Kota Medan langsung. Kita hanya mendedikasikan demokrasi ini tentang konsep bagaimana perubahan Kota Medan ini terjadi secara drastis. Ini visi misi kami untuk menjadi contoh
kedepannya berpolitiklah yang santun. Kami orang muda, kami mempelajari orang-orang yang tua. Kesalahan-kesalahan yang tua ini menjadi satu pelajaran bagi kami. Ada warna baru di dalam dunia politik Kota Medan saat ini. Warna baru itu bergabungnya Partai Gelora. Yang menarik, mudah-mudahan yang biru ini bisa memecah konsentrasi yang sebelah. Kita harus menggunakan konsep, harus berkolaborasi untuk menyatukan visi misi kita agar apa? Agar terjadi sejarah besar di Kota Medan ini. Biarlah kami muda, tapi konsep kami jauh lebih bagus ke depan. Karena kami berpikir tentang membangun moral, membangun pendidikan, kesehatan, dan agama itu adalah pilar daripada Kota Medan yang akan kami bangun. Terus terang, Adinda Muhammad Bobi Afif Nasution ini banyak bercerita dengan saya. Ke depan birokrasi kami tidak ada kutipan-kutipan untuk menjadi kadis. Birokrasi terbuka yang kami hanya tangkap adalah orang yang mempunyai EQ yang bagus dan apa konsep ke depan untuk satu bidang yang dia bidangi. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita sesuai dengan slogan kami, kolaborasi Medan Berkah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita mohonkan untuk dapat hadir berbicara. Yang sama kita tahu, orang yang satu ini tuahnya selilit kepala, mujurnya selilit pinggang, ke tengah jadi manusia, ke tepi menjadi orang. Tidak seperti kami yang bak lemukut di tepi gantang, adanya tiada menjadi cukup dan tiadanya pun tidak menjadi kurang. Suatu kali ibarat kata seulas pantun, kalau memukul ular berbisa, hanya dengan sebatang rotan, menjadi DPR bertahun-tahun pun Bapak bisa, apalagi hanya memberikan kata sambutan. Kami persilahkan kepada Bapak Haji Fahri Hamzah, SE, selaku Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia. Kami persilahkan untuk dapat hadir ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya mohon maaf karena kemarin keliling kampanye juga, sosialisasi sudah hampir seminggu, jadi suara hilang. Tapi saya merasa suara saya di Medan ini lebih bergema, ya. Jadi pita suaranya kayaknya diatur dengan metode tertentu sehingga terasa dia menyambut kedatangan pemimpin baru kita ini. Karena itu kita mesti baca pantun dulu ini. Mudah-mudahan tidak terlalu salah ini ya. Beli kentang dikasih pandan, punya hobi wisata makan. Saya datang ke Kota Medan untuk Bobi dan Aulia Rahman. Cocok nggak itu? Cocok. Pantai indah, angin sepoi-sepoi, ombak berkejaran silih berganti. Partai Gelora dukung Bobi Aulia Rahman untuk kolaborasi Medan Berkah berseri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, ya, ketua tim, teman-teman dari pimpinan wilayah Partai Gelora dan juga partai politik lain yang menjadi pendukung dan pengusung. Selamat datang juga kepada Pak Zafan, ini koordinator wilayah Sumatera kita yang beberapa hari akan nongkrong di Medan untuk memantau situasi, kepada para alim ulama. Saya terus terang karena habis rame dibully juga gara-gara mendefinisikan secara teoritis ya beberapa terminologi politik ya.
Memang saya ini sering menjadi objek bulian karena suka kembali ke definisi awal. Dulu waktu saya mendefinisikan arti korupsi secara lebih simpel, juga dapat bulian. Ya. Dan saya yakin definisi saya benar. Dan alhamdulillah saya yakin sekarang definisinya benar. Sehingga kemudian pemberantasan korupsi tidak mencapai tujuan yang kita maksud karena definisinya yang kita buat berbelit-belit. Nah, banyak pertanyaan, saya tidak sempat belajar tentang dinamika di Kota Medan dan juga khususnya kiprah daripada Mas Bobi dan Bang Aulia. Tapi begitu saya melihat pidatonya tadi, menurut saya ini kolaborasi yang sempurna. Tenang saya ngelihat tadi itu, ya, kolaborasinya itu. Kayaknya perjodohannya itu mantap sekali. Sebanyak juga orang dalam pilkada ini yang perjodohannya itu Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya itu kawin paksa. Kalau tadi aku lihat udah tektoknya udah mantap betul itu. Ya. Masuk barang itu, ya. Saya berpendapat bahwa pilkada kali ini adalah pilkada paling penting dalam sejarah pilkada di Indonesia. Karena tadi Mas Bobi mengatakan kita pilkada dalam keadaan krisis COVID. Dan kita harus memakai masker dan tidak tahu audiens kita sedang tersenyum atau sedang merengut. Ya. Karena wilayah yang bertugas untuk membedakan antara orang marah dan orang tersenyum ditutup sekarang ini. Kita berada dalam krisis besar. Pertumbuhan ekonomi negara-negara besar jatuh, ya. Minus 20 di Eropa, minus 25 di India, minus 17 di Malaysia, minus 5,3 di Indonesia sekarang, ya. Dan juga negara-negara yang biasanya menjadi backbone bagi pertumbuhan ekonomi dunia juga menghadapi krisis yang besar. Kita juga masih menghadapi krisis kesehatan karena belum betul-betul dapat dijelaskan virus ini sebenarnya virus apa. Masih banyak pertanyaan dari sisi ilmu virologi dan juga ilmu epidemiologinya. Cara dia menyebar kita tidak tahu. Efeknya kepada tubuh kita juga hari demi hari masih diteliti oleh para saintis kita. Pekan lalu saya mendengar direktur dari CDC-nya Amerika Serikat, ya salah satu lembaga yang paling dianggap berwibawa untuk menyampaikan pandangan tentang virus ini. Dia mengatakan bahwa vaksin bisa tidak ada gunanya apabila mutasi virus ini terus berkembang. Sehingga kita juga tidak tahu sampai kapan ini krisis akan terjadi. Nah, pilkada dalam situasi seperti ini menjadi sangat penting. Itu sebabnya menurut saya mandat dari 270 kepala daerah yang akan berakhir bulan Januari dengan cara apapun harus diperbaharui. Dan pembaharuannya itu harus dengan langsung kita mendapatkan mandat dari rakyat. Tidak bisa pakai PLT. PLT tidak punya kesanggupan untuk bertanggung jawab dalam situasi krisis. Aksesnya kepada anggaran terbatas. Kewenangannya oleh undang-undang dibatasi. Jadi keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan pilkada 9 Desember yang akan datang adalah satu keputusan yang sangat bijak. Karena apabila kita tidak membiarkan atau mendelay kembali pilkada 2020 tanggal 9 Desember nanti, maka kita akan menyongsong krisis legitimasi yang masif di pemerintahan kita di daerah-daerah. Dan itu berbahaya sekali bagi keberlangsungan kepemimpinan daerah. Nah, dengan nada dan nafas seperti itulah kita sangat senang sekali bahwa di Medan
di kota yang katanya 3 kali hat-trick itu, lahir pemimpin muda yang menurut saya kombinasinya luar biasa, bicara tadi tanpa teks dan runtut dari pikirannya jelas. Antara wali kota dan wakil wali kotanya ini sudah sepertinya mengerti porsi dan bidang mereka masing-masing tentang apa yang akan dikatakan, bahkan apa yang akan dilakukan. Maka saya kira di kota Medan sedang lahir harapan bahwa sebesar apapun nanti krisis akan menghadang, kita akan punya pemimpin yang sanggup mengajak berbicara masyarakat kita untuk bersama-sama keluar dan menghadapi krisis-krisis ke depan. Kolaborasi Medan Berkah pas betul dari apa yang saya pikirkan. Saya menangkap apa yang dimaknakan oleh Bang Aulia tadi. Dan saya meyakini dari gestur dan cara beliau berbicara, beliau akan sanggup untuk menjelaskan kepada semua kekuatan, jangan lagi terjebak kalian kepada kotak-kotak yang bukan kita yang membuat. Mari sekarang kita bersatu, kita tebarkan pikiran-pikiran besar untuk mengumpulkan segala tenaga sejarah yang dimiliki oleh orang-orang di kota ini. Sehingga dengan kekuatan dan kebesaran masa lalu kita, kekuatan orang-orangnya yang ada sekarang, dan mimpi kita di masa depan, kita tidak saja akan menjadikan kota ini sekedar sebagai pelembaga sejarah, tapi kota yang menyusun imajinasi kita tentang masa depan Republik ini. Kolaborasi itu adalah kosakata zaman sekarang, zaman yang nafas dan jiwanya adalah demokrasi. Kalau Bapak Ibu pernah melihat, itu ada film namanya Avatar The Airbender, ya. Itu ada penguasa api, ada penguasa air, ada penguasa tanah. Tapi toh yang menjadi perakit dari kekuatan ini namanya Aang. Anak muda yang kelihatan lemah, dia halus, dia lembut, dia baik budi, tapi karena sikap-sikapnya itulah dia bisa mengkolaborasi seluruh kekuatan-kekuatan besar itu untuk menghadapi tantangan kita bersama. Saya ingin dan saya yakin dari cara mereka berbicara tadi, pasangan ini adalah Aang. Bobi dan Aulia Rahman, Bobi Nasution dan Aulia Rahman adalah kolaborator bagi kota Medan. Seperti dikatakan Bung Bobi tadi, lubang di mana-mana. Korupsi merajalela, bau busuk, aura dari dalam kekuasaan itu menyengat, membuat masyarakat kita pesimis. Ini waktunya kita berkolaborasi, dan kita hanya bisa berkolaborasi dengan mereka yang paling sedikit bebannya. Dan saya lihat 2 orang ini paling sedikit bebannya untuk memimpin kita. Mengalir kata-katanya, tercerna oleh kita bahwa kita akan punya pemimpin yang siap mendengar, siap untuk bekerja dan berkolaborasi membangun kota ini bersama-sama. Kota sebesar ini tidak bisa dibangun sendiri. Kota seperti ini harus dibangun bersama-sama. Sama seperti Buya Nasir tadi bilang, sebelum ketemu lain kesannya, saya juga tadi begitu, waktu di kamar. Pertanyaan pertama saya ke beliau adalah, Anda tenang nggak menghadapi situasi ini? Dia bilang, saya tenang Bang. Alhamdulillah. Karena ketenangan itu sudah setengah dari kemenangan. Inilah gaya Medan, ya, gaya egaliter, gaya yang diharapkan untuk memimpin kota sebesar Medan ini. Orangnya harus nyaman, harus tenang, harus ramah, harus menyenangkan. Dan yang lebih penting lagi adalah krisis ini memerlukan orang yang lebih bertenaga. Orang yang siap tidak tidur malam, keliling sana kemari, mengecek persiapan-persiapan yang lebih yang adanya di lapangan. Lompat sana, lompat sini untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Sebab pada dasarnya fungsi wali kota itu pada dasarnya adalah politik perkotaan. Politik perkotaan itu adalah bagaimana kita melihat seluruh infrastruktur kota terbangun dan seluruh masyarakat terlayani dengan baik. Itu perlu tenaga.
Ada kesan, mohon maaf saya lihat dari luar, saya ada kesan. Kemarin-kemarin tuh Bang, saya lihat Abang nih agak low profile. Mungkin terlalu banyak gempuran. Kalau belajar gempuran, belajar sama saya. Jangan pedulikan kata orang. Yakini apa yang kita yakini, itu yang bikin kita menang. Orang selalu ingin kita lemah. Orang ingin selalu kita tidak memegang pendirian kita. Orang ingin supaya kita itu tidak konsentrasi. Orang ingin agar kita itu buyar, jangan mau. Sekarang ini, abang ini berdua adalah penyelamat dari kota ini. Harus berjalan dengan confident yang tinggi. Bahwa hanya kota ini akan bisa dibereskan oleh dua orang kita ini. Oleh dua pemimpin kita ini. Oleh Dwi Tunggal dua serangkai yang indah ini. Berjalanlah ke seluruh jalan, ke gang-gang, ketemu tokoh, ketemu masyarakat. Ketemu semua segmen kiri kanan berbeda agama, etnis dan sebagainya. Dengan kepercayaan diri yang tinggi. Jangan terlalu dengar ini sosial media, ini nggak ada rakyatnya ini. Tombol doang, pencet, nggak jelas. Meskipun sekali lagi saya katakan tadi, konten-konten ini harus kita sebar. Sekedar memberikan alternatif kepada orang bahwa di luar fitnah yang mereka lakukan ini ada realitas yang harus mereka lihat. Yang harus mereka tonton dan harus mereka baca. Dan realitas ini akan mengatakan segalanya. Akan mengkoreksi segala yang sudah menjadi kekeliruan dan sebagainya. Bang Bobi Nasution, Bang Aulia Rahman tadi sudah menunjukkan ke depan kita. Sehingga kita pun khususnya teman-teman kader Partai Gelora, saya katakan sekali lagi. Pertarungan 9 Desember itu bukan perjudian. Itu adalah kepastian. Mitigasi kemenangan itu harus dirangkai hari demi hari dan nampak. Karena itu kita harus bekerja secara lebih sistematis, lebih terukur, lebih terstruktur. Itu saja mungkin. Apa kita mantap? Ini tenang? Yakin? Yakin? Mantap hatinya? Yakin kita menang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.